Oke, nggak apa-apa, kita mulai. Ini nanti kakak admit dari sini. Oke. Sebelum kita berdoa, kakak mau nyapa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Feby yang terdengar. Santi, yang lainnya mana nih? Lagi. Shalom. Shalom. Kakak kalau tanya bagaimana kabar, semua pasti dingin kak, gitu kan ya. jadi tahu jawabannya. ya karena sudah tahu jawabannya, jadi kakak cukup melihat wajah-wajah kalian gitu ya. Mana yang mandi, mana yang tidak mandi. Gitu ya. Yang penting. Mandi nggak kak? Udah mandi tadi pagi. Mandi nggak? Namanya. Aku sih mandi kak. Sore mandi. Tadi pagi udah mandi, Iya. sore nggak mandi lagi, nggak sanggup. Iya. Dimaklumi. Lagian kalian kan tinggal di freezer. Nggak apa-apa toh. Nggak ada itu, nggak ada keringat juga. Nggak ada bau. Iya betul. Iya. Ada bau. Satu bulan pun nggak mandi di sini kan nggak bakalan bau. Iya. Nah itu ya. Banyak Haleluya. Tapi mari kita mulai ya. Mari semua kita siapkan hati. Kita mau mulai, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk malam ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, meski kami di dalam Zoom dan yang ada di Facebook. Tuhan, tolong kami, satukan kami dengan ikatan kasih yang mesra, saling peduli satu dengan yang lain, saling menyayangi, saling memikirkan satu dengan yang lain Tuhan, saling memperhatikan. Terima kasih ya Tuhan, tolong ikat kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga kami saling menyayangi satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih. Kebahagiaan dari saudara kami adalah kebahagiaan diri kami. Dan kesedihan dari saudara kami adalah kesedihan bagi kami. Biarlah rasa itu tersimpan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga ketika saudara kami mengalami pergumulan, kami semua turut sepenanggungan. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar bagi kami. Malam ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, jamah setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam tangan-Mu kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semuanya, jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Semua mari kita pujikan harapanku. Harapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus semata ya. Kasih-Nya, karyanya yang nyata dalam hidup kita semuanya. Mari kita percaya, kita mengangkat pujian ini dengan percaya, dengan yakin. Haleluya. Mana kamera kalian? Yang nampak kok Nidar, Weti, Clara. Nah ini, yang nampak cuma Clara, Weti. Ayo yang lainnya nampakkan diri ya. Oh iya, Lijun. Oke ya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu,
karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karyamu, kasih-Mu, karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku, ya Tuhan, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. pengharapanku takkan lensik. Miringkan, Dek. Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yang di Facebook, yang di WA, Sari bisa gabung di Facebook aja ya, Dek. Di Facebook ada live. Di Facebook ada live. Karena HP-nya ini kurang ini ya.
bisa ngikutin di Facebook. Oke? Ya. Haleluya. Ini ya ibadah kita. Yang dari WA, yang dari sini. Biar semua gabung di Facebook aja. Oke, haleluya. Kita pujikan dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita, pikiran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salibku tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, Kuasa-Mu sempurna, tak pernah gagal. takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Langit jalan kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Sediakan tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau sumber kekuatan kami. Dan kami percaya kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Engkau adalah jalan dan terang bagi kami. Engkau yang memberikan kami Tuhan jalan yang baik, jalan yang terang. Terima kasih Tuhan, kami menapa kami berjalan di tahun yang baru. Kami minta Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami, sehingga kami kuat Tuhan. Jika di tahun yang kemarin kami kuat, di tahun ini pun kami pasti kuat, karena ada Engkau yang memegang kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan.
untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, darah-Mu yang sudah tercurah. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjalani hidup kami di tahun ini Tuhan. Kedepannya Tuhan, kami tetap menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bahkan saat pandemi ini Tuhan, kami nggak tahu kapan berakhirnya, bagaimana caranya berakhir. Tapi satu yang kami tahu, kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Asalkan Engkau ada bersama dengan kami, ke lembah apapun, bahkan Tuhan, sekalipun di depan mata jurang, kami percaya, kami aman di dalam naungan-Mu ya Bapa. Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kuasa-Mu makin sempurna atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan genapi dalam hidup kami. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Kami yakin dan percaya rencana-Mu tidak akan pernah gagal dan selalu sempurna adanya. Semua baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Haleluya. Debbie masuk lagi. Jalan hidup Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopang, amin, dan membangunkan dia kembali. Kita pujikan dari awal. Jalan hidup orang jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya yang baru gabung, selamat datang. Tidak ada nama, cuma Opo gitu ya, Opo Iki, Debbie, selamat datang. Opo yang satunya lagi, Opo A9 baru masuk. Oh itu Asmi Kak. Jalan hidup Asmi, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. hidup. Amin. Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan
Tuhan juga yang menopangnya dan Membangun membangun dia kembali kembali. dan membangunkan dia kembali dan membangunkan kita kembali. Haleluya. Kita menyambut firman Tuhan. Bagi yang mau kesaksian, boleh 1-2 orang. Erni, selamat datang ya. I miss you. Kangen dirimu, Erni. Ada yang mau bercerita tentang kebaikan Tuhan? Boleh dengan singkat? Terus nah, Oh, Rosna itu hari Rabu kayaknya dia. Dia panjang dan lebar soalnya. Ya Rosna ya. Rosna panjang dan lebar. Jadi itulah. Yang di Facebook Sari, boleh ada kesaksian ditulis ya. Nanti kakak baca dari sini disampaikan ke teman-teman. Boleh. Silakan. Yang ada di Facebook, Fiska. Shalom Fiska. Fiska Hananto. Solo. Oke. Hari ini enggak ya? Hari Rabu ya kesaksiannya. Erni ada kesaksian. Kayaknya ada deh Erni nih. Kelihatan nih, nampak nih dari wajahnya. baru habis mandi. Pulang kerja langsung mandi ya. Langsung ikut ibadah. Oke. Kalau nggak ada, kita mau menyambut firman Tuhan. Hari Rabu kita ya, ngerumpi-ngerumpi ya. Udah lama kita nggak ngerumpin firman ya, hari Rabu. Siapa yang kita omong ya kira-kira? Siapa ya di Alkitab yang kita omongin gitu? Ngerumpi Daniel aja belum selesai. Gimana dong gitu ya? Masih Oke. jauh. Iya masih jauh. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau menerima firman Tuhan. Mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Yes, Lord. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Semua karena Roh Tuhan. Haleluya. Mari kita membawa hati, membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena mengikut Yesus itu harus jadi kesukaan bagi kita semuanya. Dan mari kita belajar untuk bisa melepas semua hak kita. Untuk mengenal kehendak Tuhan. Kita yang seharusnya di rumah yang istana. Tapi kalau Tuhan suruh keluar, nak, aku mau memakai engkau, aku mau beracara dengan engkau. Maka hak yang seharusnya hak kita untuk bertempat tinggal di situ, kita harus mau. Karena apa? Harus mengikuti kehendak Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Bapa. Mari kita semuanya belajar untuk mengikhlaskan hati, untuk merelakan semua apapun yang ada sama kita, apa yang kita miliki, untuk kita melepaskannya, demi untuk kita mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, mengenal Dia secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah karena anugerah-Mu.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan dari awal. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. ku yakin Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu Jadi ikan hamba yang yang kenal selalu. Yes. Mengikutmu Yesus, itu keputusan kami. Itulah kesukaan kami. Mengikut Yesus berarti berani melepaskan hak agar kami menggenapi keinginan hatinya Tuhan. Melepaskan hak bukanlah hal yang mudah. Seharusnya kami mendapatkan hak-hak kami. Tapi ketika kami iring Yesus, kami kehilangan hak kami di muka bumi ini. Kami tidak boleh hidup bagi diri kami sendiri. Hanya hidup untuk kepentingan kami sendiri. Itu berarti kami orang yang paling sombong, yang tidak peduli dengan orang lain. Terkadang kami memiliki hak, tapi kami tidak menerimanya. Padahal kami sudah melakukan hal yang baik. Tapi kenapakah yang kami tuai bukan yang baik? Kami harus rela kehilangan hak. Kami meskipun hanya memberikan kewajiban, tapi kami mau melakukannya. Artinya bahwa kami yang harus memberi, mengasihi, bukan kami hanya menerima saja. Terima kasih Bapa. Dan kekuatan kami adalah ketika kami mengiring Yesus. Kalau kami tidak mengiring Engkau, maka kami tidak akan memiliki kekuatan apapun, sedikit pun. Kami akan mudah goyah, terseret oleh keinginan dunia ini, terpikat oleh tawaran-tawaran dan godaan dunia ini, sehingga kami tidak mengerti akan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang benar-Mu yang Engkau benarkan. Maka ketika kami jatuh tidak akan sampai tergeletak. Tuhan langsung angkat kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku mohon, aku mau mengasihi Engkau. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun. Bapa, mampukan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau meluangkan waktu kami untuk mengetahui apa maunya Bapa dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan hati yang terbuka, mau mendengar cerita isi hati-Mu. Kami bersyukur perkataan hamba-Mu tolong Engkau sertai. Bapa yang berbicara dalam Roh Kudus, sehingga apa yang kuucapkan semua berasal daripada-Mu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu untuk aku sampaikan, mari Bapa kuasai dan tahan itu semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang ambil alih semuanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita ketemu sesi kedua untuk ibadah pada malam hari ini. Sungguh sangat menyenangkan bisa bertemu dengan kalian kembali. Ada anak-anak Tuhan Yesus yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang diberkati oleh Tuhan. Semua katakan amin. 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 Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang tadi pagi kita mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan kamu adalah terang dunia. Dan hari ini untuk yang ibadah malam juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang kamu adalah terang dunia. Mengawali tahun baru, kita mendengarkan firman tentang kamu adalah terang dunia. Oke? Bukan kamu pembawa terang. Beda ya. Kamu adalah terang dunia. Bukan kamu pembawa terang. Bisa membedakan pernyataan Kak Beni? Bisa membedakan pernyataan saya ya. Kamu adalah terang dengan kamu pembawa terang. Berarti kita membawa terang itu kemanapun kita pergi. Tetapi kalau kamu adalah terang itu, berarti kitanya yang sebagai terang. Oke? Nah, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 14 dan 15 berkata, kita lihat di gadget kita. Ini dia ya. Matius pasal 5 ayat ke-14 sampai 15. Kalau bahasa Mandarin berdasarkan Google Translate. Nah, ini dia. Ni shi chi terus si kuang. Ya, sedikit saya belajar di YouTube bagaimana lafalan dari huruf-huruf Mandarin. Ya kan? N bagaimana, I bagaimana, terus ada lekukannya atas bawah yang seperti ini. Itu seperti bahasa Ibrani dan Yunani yang Kak Beni pelajari, terlebih ya Yunani. Ya, ada lekukan kayak V gitu. Nah, kemudian ada dari atas ke bawah. Nah, itu sampai saya perhatikan. Ternyata memiliki kesamaan. Kalau dia turun naik, berarti nadanya turun naik. Kalau dia dari naik ke turun, berarti nadanya naik ke turun. Misalnya, ni, shi. Nah, itu yang saya hafal. Shi, ce. Shi, ce. Kemudian, itu kan ada datar, itu i-nya. Shi. Baru, kuang. Nah, oke. Kak Beni, kalau Kak Beni nyebutin atau baca Mandarin lucu loh. Ya maklumlah bukan bahasa saya ya. Ya, apalagi logat Batak. Sudah deh pecah piring deh bahasanya. Nah, yang penting ada usaha belajar di YouTube, ya kan? Oke. Bisa lihat di gambar ini ada gambar orang pegang lampu, pegang cahaya. Oke. Nah, berarti dia pembawa terang. Nah, ini firman Tuhan bilang, kamulah terang itu. Yuni bukan lagi sebagai wujud Yuni, dan memang engkau adalah Yuni pribadimu. Benar, Anda itu adalah Yuni sebagai pribadi. Tetapi hari ini kita bukan lagi wujud sebagai diri kita, namun Yesus bilang adalah terang itu.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya, you are the light. Kalau pembawa terang diartikan, kalau suatu saat, misalkan Yuni atau saya membawa lampu nih ya, atau petromak, cahaya nih kita bawa. Suatu saat Yuni kelupaan bawa petromaknya, maka Yuni tidak membawa terang. Kelupaan. Manusia bisa saja lupa, betul? Ya. Tetapi kalau kita dikatakan kamu adalah terang itu, you are the light, kamulah terang itu, maka kemanapun kita pergi, ya dia akan selalu ngikut. Kan tidak mungkin kita lupa bawa diri kita. Emang gimana lupa bawa diri? Ayo. Berarti roh kita keluar, tubuhnya tinggal. Aduh, lupa aku bawa diriku. Kan tidak mungkin. Ingat, sekali lagi saya ulangi. Berbeda pernyataan saya, kamu adalah pembawa terang, dengan kamu adalah terang dunia itu. Berarti esensi keberadaan kita adalah terang itu, cahaya itu. Bisa dimengerti sampai di sini? Halo, anak sekolah minggu? Bisa. Bisa mengerti, baik. Kitalah terang itu. Yesus ngomong ini kan pada waktu dulu Yesus ngomong kepada orang-orang yang berkumpul mendengarkan Injilnya, perkataannya, firman-Nya. Jadi setiap orang yang mendengar firman-Nya atau orang-orang yang percaya kepada Yesus atau yang beriman kepada Yesus, itu dikatakan bahwa dia adalah terang dunia. Berarti Kak, yang belum menerima Injil, yang belum percaya kepada Yesus, berarti nggak jadi terang dong? Iya. Karena terang yang bagaimana? Ya terang menurut Yesus sendiri. Coba lihat, tadi pagi nggak dapat ini. Malam ini kalian dapat. Berarti kalian orang spesial kalian. Semuanya spesial dong. Oke, sesuai kebutuhan ya. Hari ini coba perhatikan. Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Artinya yang percaya kepadaku, yang memegang firmanku, yang menerima Injilku, perkataanku, engkau itu terang. Karena apa? Sudah diperbarui. Sudah mendapat sesuatu yang baru atau mengupgrade dirinya dengan firman Tuhan. Bisa ngerti mengupgrade ya? Memperbarui dirinya. Dia sudah konsumsi firman, yang lama diperbarui terus. Diperbarui. Jadi yang ada dalam diri kita ini sesuatu yang baru. Yaitu firman Allah memenuhi hidup kita. Kita mengupgrade diri kita dengan firman-Nya. Yang lama terkikis. Makanya kita dikatakan jadi terang. Nah, kalau kita sudah jadi terang, yang gelap-gelap dulu dari hidup kita kan sudah tersingkir. Maka gantian, sekarang kitalah yang akan menyingkirkan kegelapan. Menyingkirkan bukan berarti kita tumpas, kita habisi dengan kekerasan, kita pukul, kita aniaya, kita bunuh orang, kita bilang, kamu itu pencuri, pembunuh, habisi, sikat. Terus kita tahu juga begitu ada yang berkhianat dengan kita, lalu kita bilang, kamu itu kegelapan. Kamu hidupmu itu penuh kenajisan, kejahatan. Aku tumpas kamu. Bukan itu maksudnya. Kita menghabisi kegelapan dengan apa? Kita bawa terang dengan gaya hidup kita. Dengan Injil yang kita terima, kita ekspresikan keluar kembali. Kita tahu kebenaran, kita tahu mana yang tidak benar, itu maksudnya kita
melakukan penyingkiran kegelapan tadi lewat gaya hidup kita. Yang nggak benar, kita katakan kamu nggak benar, jangan. Misalnya begitu. Nah, itu sedang kita menyingkirkan kegelapan, kejahatan. Dengan cara kasih, bukan kekerasan. Itu anak Tuhan. Oke, coba lihat. Di dalam layar handphone Anda, Kitab Yohanes pasal 1, ayat yang ke-4, 5, dan 9. Perhatikan, dalam dia di situ Yesus ya. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia dalam Yesus. Nah, makanya hanya orang percaya menerima Injil Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya kepada firman-Nya, ya kan? Dialah terang itu. Karena di dalam Yesuslah ada terang. Terang apa itu? Terang manusia. Kemudian ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan di sini bukan gelap secara lahiriah, yaitu gelap gulita, tidak ada cahaya lampu yang kita lihat secara fisik, begitu bukan. Tetapi kata kegelapan di situ adalah kegelapan dunia, yaitu yang menguasai dunia ini, kejahatan, dosa, iblis, keinginan-keinginan iblis, itu dikuasai di dunia ini. Kak Beni ingatkan kembali. Dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Semua ranah, Kak. Semua ranah. Semua bidang. Semua bidang. Semua aspek hidup manusia. Semua aspek hidup manusia dikuasai dan ada kegelapan di sana. Kita bisa lihat di berita-berita, lihat negara kita kasihan dan negara-negara maju pun. Kita lihat dari masa ke masa ada korupsi, berapa orang yang ditangkap para koruptor. Di pemerintahan ada kegelapan. Di politik berlaku curang enggak? Ada enggak berlaku curang? Ada. Demi menggapai jabatan. Orang yang mau naik enggak senang dia dijatuhkan. Lewat apa? Fitnah, hoax. Kegelapan meliputi dunia ini. Semua ranah kehidupan. Dunia pertanian ada. Kita lihat di berita, beras-beras ditumpuk-tumpuk, dipermainkan harga. Begitu sudah ditahan, bertumpuk-tumpuk di gudang, akhirnya kekurangan beras. Pintar para pengusaha-pengusaha licik seperti itu, akhirnya dinaikkanlah harga beras. Orang sudah tidak mementingkan sesamanya lagi. Semua ranah sudah gelap. Terus di dalam bidang apa lagi? Di dalam bidang seni sudah mulai ternoda. Seni sudah dimelencengkan. Iya kan? Yang harusnya kita menggunakan seni, misalnya seni pakaian, seni tari, sudah dipakai bukan lagi untuk membudidayakan budaya kita. Tarian atau seni pakaian adat. Tetapi untuk misalnya tari-tari seksi dan sebagainya. Pakaian-pakaian yang sudah dimodif, kurang bahan, untuk memikat, menggoda hati pria. Jadi udah ternoda semua. Terus dalam bidang apa lagi? Pendidikan. Coba lihat. Dalam bidang pendidikan. Kalau bayarannya dikit, kualitasnya pun dikit.
Kalau bayarnya banyak, kualitasnya banyak. Sesuai standar, oke lah. Tapi lihat juga di ranah pendidikan. Begitu yang banyak duit, disambut anak muridnya yang sangat memberikan perhatian khusus. Tapi yang nggak banyak duit, perhatiannya nggak khusus. Ranah pendidikan. Jangankan itu, saya juga bahkan kita temukan, saya juga menemukan di satu ranah pendidikan di sekolah, begitu terima gaji, datangnya cepat sekali. Tapi waktu belum terima gaji, ngajar, datangnya telat untuk ngajar murid-murid. Tapi waktu terima gaji, pas tepat misalnya tanggal 1 gajian. Waktu Kak Beni mau ambil gaji waktu itu, saya kan pernah ngajar di SMA di Kalimantan, SMA negeri, tenaga honorer. Itu begitu ngajar, itu saya lihat telat-telat datang gurunya. Tapi begitu pas gajian, saya bisa yang paling belakangan. Kak Beni kaget, udah pada ngumpul semua. Saya menggeleng. Kalian lo guru-guru kok mentalmu mental tempe mental kalian. Tapi dalam hatiku. Terus dalam ranah apa? Oke. Ketenaga kerjaan atau karyawan atau bos dan perusahaan. Orang menuntut, misalnya seorang bos menuntut karyawannya kerja keras, kerja rodi, paksa untuk kepentingan keuntungannya banyak, tapi dia nggak memperhatikan karyawannya. Yang penting gua dapat untung perusahaan gua. Begitu sakit karyawannya, bosnya nggak peduli. Jahat semua yang ada di dunia ini, di ranah semua itu udah ada kegelapan, dikuasai kegelapan. Nah, makanya Yesus bilang, engkau yang sudah percaya kepadaku, yang sudah beriman kepadaku, yang sudah dengar Injilku, engkau sudah lihat aku, teladanku, kata Yesus. Apa yang kusampaikan kepadamu, sekarang sampaikan ke seluruh umat, jadi terang kalian. Kalian itu sudah terang sekarang. Sinari kehidupan seluruh manusia, seluruh ranah. Makanya kalau ada orang Kristen nggak jadi terang, malah dikuasai kegelapan, itu anehnya di situ. Malah ikut-ikutan dikuasai kegelapan. Gitu loh. Terus anak-anak Tuhan menjadi apa lagi? Terpengaruh. Sudah tahu itu menyedihkan hati Tuhan, malah dia lakukan. Sudah tahu itu merugikan banyak orang, malah dilakukan. Demi apa? Uang. Demi apa? Jabatan. Demi apa? Harta. Coba dalam dunia apa lagi? Dalam dunia pribadi, keluarga. Hanya gara-gara harta, santet keluarganya A, B, C, D. Supaya mati, lalu dia menguasai harta warisan. Ada nggak seperti itu? Banyak. Kak Beni lihat di mana? Saya lihat di YouTube, di berita live streaming di YouTube. Saya perhatikan itu. Waktu ditanya, kenapa Anda misalnya menyantet, misalnya gitu kan. Karena harta, merebutkan warisan, iri dengki, kebencian. Semua ranah penuh kegelapan di dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Iblis, antek-anteknya. Maka dari itu, kitalah sebagai pengikut Yesus, kita adalah terang itu. Kita udah menyatu dengan terang, maka kita menyinari orang-orang di sekitar kita. Siapa yang kerja, misalnya Clara sebagai karyawan,
Engkau harus menerangi tempat di mana engkau bekerja. Clara juga di dalam rumah tangga. Engkau harus menerangi keluargamu, rumah tanggamu, atau keluargamu di kampung, atau pertemananmu, atau tetanggamu, atau komunitasmu, masyarakat di situ. Jadilah terang di sana. Engkau itu terang, bukan pembawa terang. Kitalah terang itu. Berarti dengan adanya kita di situ, maka kegelapan menyingkir. Ingat, lihat ayat yang kelima. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi anak-anak Tuhan tidak seharusnya tidak bisa dipengaruhi oleh perbuatan jahat atau kegelapan. Karena kita terang. Lihat tadi di gambar. Lihat orang ini. Dia pegang sedikit saja cahaya. Lihat kegelapannya luas enggak? Luas kan? Kegelapannya. Dia sedikit aja bawa terang. Itu sudah kelihatan. Kegelapan sudah menyingkir. Nah, artinya apa? Begitu kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam kegelapan, atau tempat kerja kalian, ada banyak misalnya melakukan kecurangan-kecurangan, mereka misalnya bekerja tidak maksimal sebagai karyawan, hanya makan gaji buta, kalian jangan ikut, ibaratnya begitu. Menyingkirkan yang gelap. Dengan kehadiran kalian, kegelapan nggak bertahan. Artinya orang-orang jahat di dekat kalian nggak bertahan. Kenapa? Berbeda. Wah, aku dengan Clara ini beda ini. Aku dengan Ernie ini beda. Kalau mereka kerja totalitas sama bosnya. Sedangkan aku duduk-duduk enak-enak, tenang, terima gaji. Dia risih, resah pasti. Terus kalian tegur mereka dengan kasih kalian, dengan cinta kasih sayang kalian. Halo, misalnya namanya Ucup. Cup, kita terima gaji dari bos. Ayolah kita waktunya kerja-kerja, waktunya istirahat-istirahat. Gunakan semaksimal mungkin tenagamu. Kita mulai jadi terang di situ. Kita singkirkan yang nggak benar itu. Dengan cara sikap kasih kita. Bukan dengan otot. Maksudnya Yesus tuh begitu. Kamu adalah terang dunia. Ayo coba lihat di Alkitab. Saya bukakan buat kita semua. Matius pasal yang kelima tadi. Ayat yang keempat. Perhatikan ya. Matius pasal yang kelima. 14. Ayat ke-14. Gitu ya. Saya dulu seringkali diajak untuk kompromi melakukan kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Saya tidak mau. Saya akhirnya dijauhi, tidak ada yang mau berteman dengan saya. Karena apa? Tidak klop. Tidak sehati dengan orang-orang yang berbuat kegelapan. Saya tidak mau. Tapi saya tetap menemani mereka berteman. Saya mau berteman dengan mereka. Tetap. Karena saya kasihan dengan mereka. Tapi saya harus tetap berdiri tegak sebagai saya adalah terang itu. Saya harus tetap bersikap baik, hidup benar, memiliki gaya hidup anak-anak Tuhan sebagai terang itu. Saya tetap berdiri tegak. Sekalipun saya berteman dengan mereka. Namun saya tidak mengikuti cara-cara gelap mereka. Anda dibenci, Anda dijauhi, it's okay. Nggak apa-apa. Dunia ini begitu. Betapa kejamnya dunia ini. Betapa jahatnya dunia ini. Demi jabatan, singkirkan. Fitnah sana-sini. Demi politik naik, karir naik, dicurangi. Mengapa dia tidak bangga ketika dia hidup benar lalu dia naik? Harusnya begitu.
Itu baru orang berkualitas. Ini enggak, dengan kecurangan-kecurangan dia mendapatkan karir. Menurut Alkitab, itu orang rendahan. Ini saya sedikit bagi pengalaman untuk Clara dan Ernie sebagai karyawan. Saya dulu pernah kerja sebagai karyawan. Clara di rumah ya? Enggak, tapi pernah kerja? Asmi. Pernah. Atau Asmi? Pernah kerja. Saya pernah jadi karyawan. Saya totalitas kerja dengan beliau. Saya berusaha untuk bagaimana menyenangkan bos saya dengan tenaga saya. Saya lakukan yang terbaik. Pertanyaannya, yang diuntungkan siapa? Bos. Bos. Tapi saya memiliki mental yang berkualitas. Saya tidak punya pikiran yang rendahan, sekalipun saya karyawan. Kita bisa punya posisi karyawan, tapi mental bos. Daripada bos, mental pecundang, mental karyawan, mental rendahan. Itu jauh lebih rendah. Lebih baik kita karyawan, tapi mental bos. Atau kita sebagai anak buah, tapi mental raja. Itu jauh lebih baik. Nah, itu yang dimaksudkan Yesus. Lakukan yang terbaik. Orang boleh santai, duduk, tenang, menghabiskan waktu dengan bersantai-santai, tanpa sadar diri, tahu diri, tanggung jawabnya sebagai karyawan. Tidak apa-apa. Itu berarti Anda memiliki kualitas raja. Anak-anak raja. Bisa mengerti sampai di sini ya? Oke. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya akan tunjukkan ke kalian. Kota di atas bukit. Alkitab bilang, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit. Ada lihat kota di sini? Iya. Nah, ini bukit, yang satunya gunung. Kota yang terletak di atas bukit, itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kelihatan. Bukit. Kota yang terletak di atas bukit. Tidak akan mungkin orang tersembunyi. Pasti akan kelihatan. Berarti hidup kita ini sama. Anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Yesus, itu terlihat jelas. Kita nggak bisa sembunyi-sembunyi, transparan, ketahuan, ibaratnya begitu. Begitu lihat Clara langsung ketahuan, oh ini orang Kristen. Gitu, maksudnya Yesus tuh begitu. Begitu orang lihat, ini Kristen, pengikut Yesus ini. Dengan cara apa orang bisa tahu? Gaya hidupmu. Cara bicaramu orang langsung kenal, oh ini orang Kristen. Cara bicaranya kok aku tahu. Ini cara bicara orang Kristen tuh yang begini, penuh kasih mesra, kelembutan, kesabaran, menyentuh hati, menyegarkan jiwa. Ini orang Kristen, ini aku tahu ini. Jangan sampai malas-malasan di tempat kerja atau di rumah kita, di mana kalian berada, orang langsung tahu, oh ini Kristen ini, jahatnya udah ketahuan. Nah, ini orang Kristen, ciri-ciri orang Kristen jahatnya begini. Itu malu kita. Itu bukan terang lagi namanya, gelap. Ingat, Anda dan saya adalah terang, sinar, cahaya, memberi dampak,
menyingkirkan kegelapan. Itu peranan kita, tugasnya kita sebagai terang. Dimanapun kita berada, ingat Anda itu terang. Kalian pergi ke tempat pelacuran pun tetap kalian bersinar. Kita pergi ke tempat apalagi, misalkan perjudian, Anda dan saya tetap ingat Anda itu terang di tempat perjudian. Kenapa? Nggak bisa dibohongi. Terang itu ada di kegelapan, itu akan kelihatan cahaya itu. Jangan katut. Jangan ikut. Malah kita jadi redup, jadi gelap. Itu yang lucunya. Sudah dengar firman Tuhan, sudah dibina, diajar, dibimbing sama pemimpin rohani, malah terpengaruh sama yang nggak belajar firman, yang hidup dalam kegelapan. Berarti dia sedang redup atau mati. Cahayanya mati. Berarti orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, cahayanya sedang mati. Ingat ya, sekali lagi saya ulang. Mereka yang tidak hidup dalam kebenaran, ini saya ngomong, termasuk orang Kristen, mereka tidak hidup dalam kebenaran, dia sama dengan mati cahayanya. Dia tidak bisa menyinari orang-orang di sekitarnya. Contoh, bagaimana dia mau menyinari tempat kegelapan, ya di mana ada kejahatan, di mana ada perbuatan-perbuatan kotor di sana. Dia mau coba-coba bawa cahaya, sedangkan dia padam. Dia pun melakukan yang sama. Kita bilang rajinlah baca Alkitab, atau tobatlah, jangan berjudi. Sementara kita ikut judi, langsung dikecein sama mereka. Hah? Sok menasehati Seli. Kamu bilang jangan berjudi, kamu aja sama dengan saya berjudi. Ya kenapa? Sama-sama mati cahayanya. Ya nggak mungkin lah mau menerangi. Janganlah selingkuh, berkhianat dengan pasanganmu. Setialah. Sementara satu tim cari cowok lain. Cari pria idaman lain. Ya enggak mungkin lah. Terus Yuni bilang, ayo rajin ibadahlah kalian. Ayo, dia mau coba bawa terang. Dia mau coba jadi terang. Sementara Yuni malas ibadah. Ya enggak mungkin didengar orang. Enggak mungkin dia digubris orang. Dan dihormati orang perkataan dia. Enggak mungkin. Orang akan berkata, sama kok kita orangnya suka ngemol kok, ibadah juga kita nggak pernah coba. Kita sering ngerumpi kok, ibadah kita sering kita nggak ikuti kok. Yuni sok-sok mau nasihati kita, menerangi pikiran dan hati kita, ya nggak mungkin, diketawailah Yuni. Sama dengan Kak Beni lah, saya pun gitu. Kalau saya misalnya suka bolos kuliah, ikut-ikutan, nyontek contoh, terus saya bilang jangan nyontek teman-teman, jangan bolos. Terus mereka bilang kamu aja nyontek. Tapi kalau saya nggak nyontek, saya nggak bolos, saya bilang ayolah, bolos itu merugikan. Nggak ada yang kita dapatkan kalau kita bolos. Maka mereka akan menghargai perkataan saya. Iya Pak Pendeta. Iya kawan. Betul apa betul? Betul. Betul kan? Kalau kita menjadi terang, kalau kita terang itu, kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah terang, pasti kita akan berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam berbuat. Pasti, enggak mungkin enggak. Karena begitu kita menyadari itu, aduh, aku ini kan terang. Perkataanku tadi perkataan anak kegelapan, aku enggak mau. Wah, aku segera menyalakan pelitaku lagi, diriku ini. Pasti begitu. Siapa di sini, di antara kalian, selama kita belajar firman Tuhan, kita beribadah,
ketika dia melakukan sesuatu misalnya yang menyakiti hati orang, atau kita menyadari, aduh, yang kukatakan tadi itu kayaknya nggak bagus. Siapa di sini yang sudah mengalami itu? Ada? Angkat tangan? Ada kan? Mulai menyadari kan? Aduh, tadi itu kayaknya aku sudah berbuat sesuatu yang nggak enak deh sama si A, si B, si C, sama mertua dan suamiku. Kayaknya aku udah melukai dia deh. Nah, itu dia itu. Oke ya. Baik. Saya juga merindukan itu terjadi di negara kita Indonesia, China, dan seluruh negara di dunia. Saya rindu kita pemerintah berkibar, jabatan karirnya naik benar-benar karena prestasi, karena mereka benar-benar mencintai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia atau rakyat Cina dengan adil, penuh kasih mesra. Itu kerinduan. Ketika mereka mau naik jabatan karena memang benar-benar kuota prestasi mereka itu mereka berlomba-lomba untuk menaikkan volumenya. Kita merindukan itu. Jadi begitu naik, siapa saja pun yang naik sebagai presiden, sebagai menteri, pejabat negara, kita senang. Kita nggak ragu, nggak takut. Kenapa? Karena yang naik itu semua sportif, benar gitu loh, terang semua. Jadi kita nggak takut. Tapi coba kalau yang naik itu orang yang jahat, pikiran kotor, nggak cinta Indonesia, provokator, rencana bulus, kita udah ketakutan. Aduh, si Anu maunya janganlah naik, si Anu maunya janganlah naik. Betul? Iya kan? Tapi coba yang orangnya bener, bagus, langsung kita begini, lipat tangan. Ya, kalian mau naik, aku senang kok. Siapapun yang mau naik jadi pejabat negara, pemimpin negara, terserah, kita senang. Karena apa? Kita tahu mereka itu semua punya prestasi, punya kredibilitas yang bisa dipercaya. Semua ranah, jangankan politik, pendidikan, perkantoran, swasta, negeri, dalam agama pun sudah masuk kegelapan. Mengatasnamakan agama untuk menghancurkan bangsa, mengatasnamakan agama untuk mempropaganda, memprovokatori, mengatasnamakan agama, akhirnya perang agama, perang saudara. Coba lihat kisah-kisah di Palu, Poso, perang agama. Gara-gara apa? Isu-isu agama, labelnya agama. Udah di dalam semua ranah agama pun sudah ternoda, udah dalam kegelapan. Makanya orang-orang yang ada dalam terang itulah yang akan menguasai, yang Tuhan bilang. Yesus bilang, kamu jadi terang di sana. Kamu itu terang. Kalau ada di dalam lingkup agama yang hidup dalam kegelapan, yang terang itu menyinari, menyingkirkan kegelapan dengan cara apa? Gaya hidup, bukan dengan kekerasan otot. Kalian mau menyingkirkan kegelapan di rumah tangga dan keluarga kalian, lakukanlah itu dengan diri kalian sendiri. Gaya hidup kalian, cara kalian sendiri, yaitu terang yang ada pada kalian. Tidak bisa kalian mau menuntut menyingkirkan kegelapan yang tidak benar, yang salah di keluarga rumah tangga kalian. Kalau tidak kalian sendiri yang berperan, tidak mungkin. Kak, aku mau rumah tanggaku bahagia, Kak. Aku mau rumah tanggaku romantis. Aku mau rumah tanggaku ini tentram, adem, ayem. Sementara tingkah kita tidak mencerminkan adem, ayem, tentram. Tidak menciptakan itu. Tidak mungkin. Kita sendirilah. Makanya kita terang itu. Bisa mengerti sampai di sini? Ngerti ya? Makanya firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Dunia kan luas.
semua ranah, dimanapun engkau berada, bidang apapun pekerjaanmu, pendetakah, usaha pedagangkah, jangan mendustai orang. Kamu bilang ini barang baru, ternyata barang lama. Anda bilang ini barangnya bagus, berkualitas, padahal bukan, cepat rusak. Anda bilang ini rasanya enak, padahal tidak enak. Anda bilang bahwa bumbunya banyak, misalkan kalau resto ternyata bumbunya sedikit, nggak ada rasanya, tidak dinikmati orang. Semua ranah. Anda berkata bahwa produk Anda produk luar negeri, ternyata produk lokal Indonesia. Itu hal-hal yang kecil, tapi itu jelek buruk menurut Alkitab. Itu hal yang murahan. Anda mau menciptakan rumah tangga bahagia, sedangkan Anda atau kita jutek, judes, berkhianat, ya enggak mungkinlah bahagia rumah tangga. Ya bercerminlah, jadilah sebagai terang itu. Fungsikanlah bahwa terang Anda itu. Dengan kehadiran Anda jelas terlihat. Oh, suasana keluargaku, rumah tanggaku ini ada yang nggak benar nih. Ada yang salah ini. Nah, karena kita sudah menyinari, akhirnya kita paham ada sesuatu yang nggak benar di rumah tangga kita ini yang perlu kita perbaiki. Oh iya, kayaknya aku ini ada satu yang kurang nih dalam rumah tanggaku ini. Terutama dalam diriku, terutama dalam suamiku. Oh, ini yang nggak bagus ini, misalkan, oh adanya ketidakjujuran soal keuangan. Oh, kakinya jorok. Oh, ini yang perlu diperbaiki. Bagaimana yang kaki jorok ini tidak menimbulkan huru-hara di rumah tanggaku? Oh, akhirnya kelihatan yang tidak baik itu kan, yang menimbulkan keonaran di rumah tangga kita. Karena kita tadi sudah terang, jadi kelihatan jelas semua. Oh, berarti ini harus dibereskan. Kaki lumpur ini, bagaimana cara mengakalinya? Karena udah terlihat jelas. Tapi selama kita dalam kegelapan, misalnya cahaya kita gelap, redup, kita nggak bisa lihat dari sisi itu loh. Benar? Sebelum kita dengar firman ini, kita taunya marah-marah kan? Karena terangnya belum muncul. Begitu kita sudah tahu firman Tuhan, kita udah dengar, nah kita terang itu mulai bersinar dari diri kita. Baru kita mulai memahami, oh ya itu salah. Itu yang harus kuperbaiki. Karena udah diterangi pikiran dan hati kita. Kita udah jadi cahaya di situ. Yang tidak baik dalam diri kita sudah kita tahu udah. Yang tidak baik dalam rumah tangga kita sudah kelihatan. Mana yang tidak baik kita perlu perbaiki. Keren sekali firman Tuhan itu. Hebat Yesus itu. Benar loh Kak Beni, saya kalau ada sesuatu hal yang kecil dari diri saya, minimal, saya tahu kejelekan saya. Minimal saya tahu, 1-2 kejelekan saya tahu. Tapi semenjak saya tidak tahu firman, saya merasa diri benar terus. Tidak sadar kejelekan saya apa. Taunya saya menyalahkan. Karena saya masih kegelapan kan, tidak ada terang dalam diri saya. Saya tidak sadar bahwa kesalahan saya itu banyak. Ya, namanya gelap. Kan kita masih meraba-raba, kita nggak tahu dengan jelas pasti keberadaan rumah, keberadaan diri kita. Tapi begitu tahu firman Tuhanlah menerangi diri kita, baru kita tahu, oh aku salah di situ. Jelas kita melihat kekurangan kita, jelas kita bisa melihat kekeliruan kita setelah kita belajar firman. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita mengoreksi diri. Hebat sekali. Hebat. Makanya anak Tuhan itu peranan yang terbesar dalam dirinya adalah koreksi diri sendiri. Oke, yuk sama-sama kita katakan, aku mau
mengoreksi diriku sendiri lebih dulu daripada orang lain. Ulangi. Yuk, sama-sama kita ngomong yuk. Aku mau mengoreksi diriku sendiri lebih dulu diriku daripada orang lain. Mengoreksi daripada orang lain. daripada orang lain. Udah. Ingat itu ya. Aku mau mengoreksi diriku sendiri lebih dulu daripada orang lain yang engkau koreksi. Yang engkau cepat nilai negatif, hakimi, dan merasa kita lebih benar dari orang lain. Kita koreksi diri kita. Contoh, kalau kita cepat-cepat menilai orang buruk, contoh, kamu itu dasar cerewet. Pertanyaannya, kalian tuh pernah cerewet nggak? Pernah. Ya udah, berarti jangan langsung suka ngomong gitu sama orang. Bukan Kak, pernah, sering Kak. Sering. Nah, kita tahu karena kita sudah disinari oleh firman Tuhan, kita menyadari itu. Terus kita bilang, misalnya, dasar kamu tuh penjorok. Kak Beni mau tanya, kita pernah jadi penjorok nggak? Pernah nggak? Pernah. Alah, iya makanya kalau semua manusia menyadari akan hal ini, maka Indonesia, negara-negara di dunia tidak akan ada yang namanya merasa dirinya sok benar dan suka menjatuhkan orang lain. Betul. Maka dia akan mengkoreksi dirinya sendiri lebih dulu, baru coba-coba untuk berkoar-koar, menghina orang lain, memfitnah orang lain, mengata-ngatai jelek orang lain. Kan yang ngomong itu jelek orangnya, kelakuannya juga buruk. Kita pun demikian. Iya sayang. Ya, omnya nggak ngerti bahasamu. Iya. Jadi Bapa kita di surga mengutus Yesus tuh keren banget. Beliau itu kasih ilmu yang tingkat tinggi, ilmu kerajaan. Dengan begitu, kalau mereka respon terhadap firman, aduh saya percaya bumi ini penuh dengan damai sejahtera. Tidak akan takut orang jalan di kegelapan pun, tidak ada lampu, di kesepian pun tidak akan takut. Karena hidupnya diterangi semua. Dan tidak akan mungkin orang takut kalau mereka itu akan kerja di kantor atau di perusahaan swasta atau di usaha kecil, usaha besar. Orang-orang nggak akan takut, aduh nanti aku akan dihianati rekan kerjaku, karyawanku, aduh aku akan dicurangi oleh partner klienku dan sebagainya. Pasti orang nggak akan takut. Kalau benar-benar orang menghidupi firman yang dikatakan Yesus. Dan tidak akan mungkin si Sally, Clara, Asmi ketakutan terhadap suaminya. Aduh nanti suamiku bagaimana di luar. Tidak mungkin. Karena hidup di dalam terang semua. Makanya ada satu yang Kak Beni akan ingatkan begini. Tidak akan ada kata cemburu timbul kalau tidak ada kata mendua yang terjadi. Saya ulangi. Tidak akan ada muncul kata cemburu kalau tidak ada mendua di situ. Nggak mungkin. Kalau nggak mendua, ngapain cemburu Clara sama suaminya? Kalau nggak mendua suaminya. Karena mendua lah, makanya cemburu. Maka dari itu, kalau orang yang hidup dan menyadari dia itu adalah terang, dia nggak akan takut menjalani hidup. Dia nggak akan takut dan khawatir terhadap pasangannya. Pasanganku nggak akan mendua. Karena dia hidup dalam terang. Karena dia adalah terang itu. Kak Beni mau tanya. Kalau terang sama terang berjumpa, makin kelihatan enggak? Iya, makin terang. Makin terang. Makanya kita perlu dari kalianlah dulu terang itu, sinari rumah tanggamu,
nanti suamimu ikut juga terimbas terang. Suatu saat dia pun menjadi terang itu, rumah tangga kita pun menjadi bahagia dan semakin terang benderang. Rumah tangga kita pun akan menjadi teladan bagi banyak orang. Karena orang bisa melihat rumah tangga kita dengan jelas. Benar, rumah tangganya jadi teladan. Nggak perlu banyak omong, nggak perlu kita puji diri, kita bilang kita ini orang baik, kita ini orang benar, kita angkat-angkat telur, kita cari muka. Orang lain bisa lihat dengan sendirinya, Anda itu adalah terang. Orang bisa melihat dengan jelas gaya hidup Anda. Bagaimana supaya rumah tanggamu diterangi? Dari diri Anda sendirilah. Kalau enggak akan terjadi itu. Oke? Jangan tuntut suamimu untuk jadi terang. Bukan, dia belum tahu firman. Jadi belum ada yang menerangi hatinya, hidupnya, pikirannya, kelakuannya, belum. Pikirannya belum ada yang menerangi. Jadi wajar dia hidup tidak seperti yang kita harapkan. Tapi yang lebih gila dan aneh, kitalah sebagai orang yang sudah dengar firman, tapi kita tidak menunjukkan, mengekspresikan kita terang itu. Itu lebih gila dan aneh. Dan lebih lucu. Kak Beni bilang gila itu bukan gila begini ya. Gila itu kata ungkapan klimaks tertinggi. Maksudnya lebih wow gitu. Kita lebih wow-nya, lebih herannya lagi maksudnya di situ. Udah tahu firman, kita nggak lebih daripada mereka. Oke, baik. Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak bisa tersembunyi. Akan kelihatan oleh seluruh orang. Seluruh masyarakat. Begitu melihat kota itu, terang benderang. Ada cahaya di sana. Yang kedua, kita ini adalah terang untuk di rumah. Ayat 15, Matius pasal 5 ayat yang ke-15. Tidak akan mungkin seseorang menyalakan pelitanya lalu menaruhnya di bawah gantang. Ditutup pakai gantang, tahu gantang? Kalau kita bilang ya sekarang pakailah mangkok lah. Nah, gantang itu kita tutup. Nggak mungkin. Ada nggak seperti itu orang? Orang waras ya, orang waras. Orang yang waras pikirannya, nggak mungkin begitu si Ernie mati lampu di rumahnya, terus dinyalakannya lilin, terus ditutupnya lagi pakai gelas. Makin gelap. Ya sama aja gelap, nggak ada gunanya. Makanya ini lihat gambar ini, ada kaki Dian. Tidak akan mungkin orang menyalakan pelita lalu ditaruhnya di dalam gantang. Maka pelitanya itu pasti ditaruhnya di atas kaki Dian. Kaki Dian ini tongkat ya, tempat untuk menaruh pelita. Zaman dulu, karena belum ada Petromax, belum ada lampu listrik, belum ada lampu neon Philips, Krok, belum ada. Masih lampu tradisional. Oke? Nah, jadi mereka itu menyalakan lampu di pelita menaruh pelita di mana? Di kaki Dian. Untuk menerangi rumah mereka. Nah, itu dulu. Dan juga menerangi bait suci. Kemah. Ya, pakai itu. Nah, kita lihat ada gambar sebelah kan? Imam di situ menyalakan lampu. Itu di bait suci mereka. Ada di kemah pertemuan, juga di tabernakel. Tapi di sini bait suci ya, karena udah agak modern zamannya itu dibanding sekarang. Nah, itu ditaruh untuk menerangi ruangan. Supaya ruangan kelihatan dengan jelas. Apa-apa yang ada dalam ruangan. Dan kita tahu berjalan kemana kita harus jalan. Nah, tidak mungkin ditaruh di dalam gantang. Artinya apa? Firman yang sudah kita terima, kita sudah jadi pengikut Yesus, ingat kita ini terang, ekspresikanlah, wujudkanlah terang itu. Munculkanlah terang itu, artinya munculkan dirimu.
gaya hidupmu, karaktermu, munculkan di tengah-tengah orang banyak di mana engkau berada. Baik di rumah, itu tunjukkan. Sinari. Jangan kalian tutupi diri kalian bungkus. Yang nggak bisa mereka tahu bagaimana Yesus itu penuh kasih, nggak mungkin mereka tahu bagaimana Yesus itu benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana Yesus benar-benar rela berkorban. Dari mana mereka tahu tentang Yesus? Dari diri kita lah. Mereka akan tahu, oh ternyata dari diri kita orang mengenal siapa kita. Yesus rela berkorban, kita pun rela berkorban bagi bos kita. Tapi korban yang benar ya. Mereka akan lihat, ih, gitu, aneh dan heran, menakjubkan. Tertariklah orang-orang dengan kita karena gaya hidup kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan sudah selesai. Pas sudah 1 jam setengah, kita sudahi sekarang. Ingat, Anda dan saya adalah terang dunia, bukan pembawa terang. Beda. Pembawa terang dengan terang dunia itu, pembawa terang berarti ada yang dibawa, benda, sesuatu di tangan Anda atau di tubuh Anda. Dan itu bisa ketinggalan, kita lupa, dan sebagainya lah. Tapi kalau Anda adalah terang itu, berarti diri Anda lah cahaya itu. Maka kemanapun Anda berjalan, berarti cahaya itu pun berjalan mengikutimu. Pergi Anda ke mall, berarti yang jalan itu apa? Cahaya ke mall. Cahaya. Anda pergi ke komunitas kalian, ke teman-teman kalian ngumpul ngerumpi, berarti ingat, cahaya itu sedang ngumpul di situ. Kan cahaya kita. Anda sedang pergi ke keluarga yang broken home, berarti artinya apa? Cahaya itu sedang berjalan ke broken home itu. Ya, itu maksudnya. Kita menjadi menerangi pikiran orang lain, memberikan pengertian bagi orang lain. Pengertian yang benar sesuai Alkitab. Kalau ada orang berkata bahwa hidup itu adalah uang, itu salah. Hidup itu bukan uang. Baru kita datang menerangi pikiran dan hati mereka. Ada mereka yang galau, putus asa, mau bunuh diri gara-gara tak punya duit, bangkrut usaha, kita datang. Berarti kebahagiaan Anda itu ada pada uang. Berarti hidup Anda dipengaruhi oleh uang, kebahagiaan Anda. Kalau saya tidak. Hidup saya bukan dipengaruhi oleh uang dan kebahagiaan saya bukan dipengaruhi oleh uang. Tapi ada satu pribadi, misalnya aku punya Tuhan. Nah, menerangi pikiran dan hatinya. Lalu orang itu akan berkata, oh iya ya, oh begitu ya. Nah, akhirnya orang menemukan solusi dalam hidupnya. Itu maksudnya kita itu adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Bawa. Terangi hati dan pikiran umat manusia yang hidup dalam kegelapan. Itu maksudnya. Apa yang salah, keliru, kita perbaiki. Bukan orang lain yang kita suruh menuntut supaya orang lain berbuat baik dengan kita untuk diperbaiki. Bukan, jangan salah. Kalau ada orang fitnah kalian, tetangga kalian fitnah kalian, jangan tuntut mereka. Kamu enak kali kamu, kok fitnah-fitnah saya, jahat kali. Ya karena mereka belum tahu. Justru kita yang datang menerangi hidup mereka. Itu yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini dan malam hari ini. Sangat menarik sekali Bapa mengajarkan kami di dalam Yesus Kristus, yaitu tentang bahwa kami adalah terang dunia.
Dan kami adalah terang di rumah kami. Apabila terang ketemu dengan terang menyatu, maka rumah itu semakin terang benderang. Semakin jelaslah kelihatan isi rumah itu. Secara aplikasinya, ketika kami menyadari bahwa kami adalah terang, maka kami bisa melihat diri kami sendiri. Ada hal yang tidak benar, ada hal yang keliru dari diri kami sendiri. Karena jelas kelihatan, sebab kami adalah terang itu. Baik di rumah tangga kami, maka kami akan bisa melihat dengan jelas apa yang kurang di rumah tangga kami. Yang tidak benar, yang masih harus dibereskan, yaitu dalam kegelapan. Atau ada benda-benda yang masih salah kami menatanya. Jadi kami harus tata sesuai dengan tempatnya. Kami pun demikian. Ketika kami melihat dari diri kami masih ada yang salah, keliru, kami akhirnya sadar diri. Ternyata penempatan diri kami ada yang salah di sana. Sekalipun kami menganggap ke diri kami itu benar. Yang kami bicarakan itu benar. Tapi cara kami menempatkan dirilah kami yang masih keliru dan salah. Maka kami harus tempatkan itu di tempat yang benar. Kami tahu demikian karena kami sudah menyadari bahwa kamilah terang itu. Itu untuk diri kami sendiri. Kalau ada selama ini suami kami marah-marah karena ketidaksopanan kami dalam berkata-kata, ketidakjujuran kami soal keuangan, kami harus akui itu. Berarti ada yang salah dalam diri kami yang harus kami tempatkan dengan benar. Berarti kami harus jujur kepada suami soal keuangan. Berarti kami harus menata rumah tangga kami semakin lebih baik. Mungkin selama ini juga kami tidak disukai suami karena kami sering pegang handphone lalu tidak mengurus anak atau rumah dengan baik. Makanya suami kami marah-marah. Kami tidak boleh marah. Karena kami harus sadari memang kami yang salah, keliru. Karena kami sudah tahu firman, karena kami adalah terang itu. Maka kami yang harus memperbaiki diri. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hebat. Kami adalah terang dunia. Dan kami adalah terang di dalam rumah tangga kami. Kami tidak bisa menuntut siapapun, karena kami yang sudah mendapatkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku percaya dengan kami mendengarkan firman-Mu, maka kami akan menuntut diri kami untuk kami hidup di dalam terang-Mu. Hidup benar. Dan lama-kelamaan, beriringnya proses demi proses waktu dan kejadian hidup, kami semakin dewasa. Kami semakin bijak. Kami semakin cerdas. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku mau mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari apapun. Tuhan, tolong kami. Kami mau mencintai Engkau. Kami mau mengubah segala sesuatu di sekeliling kami dengan terang yang ada pada kami. Tapi dengan kelembutan dan kasih mesra. Bukan dengan otot, dengan kekasaran kami mengubah situasi sekeliling kami. Kami tidak mau mengubah kegelapan dengan kekerasan. Tetapi kami mengubah kegelapan dengan cahaya itu sendiri. Yaitu dengan sikap kami yang penuh kelembutan dan kasih mesra. Itulah yang dimaksud oleh Yesus kepada kami para pengikut-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doaku. Tolong jemaat-Mu, keluarga jemaat Kristus di Tiongkok. Baik yang ada di Singapura maupun yang ada di Malaysia. Baik yang ada di Amerika. Bapakku berdoa buat mereka. Gembalakan hidup mereka Tuhan. Pimpin mereka. Aku sangat mengasihi mereka. Terlebih Engkau mengasihi mereka. Aku mau kami sama-sama berbuah di dalam Engkau. Suatu saat kami ketemu di sorga. Kami menikmati hidup kekal. Kami menikmati kebahagiaan kekal. Terima kasih Tuhan. Di bumi ini cuma sementara. Kesusahan kami cuma sementara. Kesenangan kami pun cuma sementara di bumi ini. Kami tidak bisa berlindung nyaman di bumi ini. Karena di bumi ini
banyak kegelapan, kejahatan dikuasai oleh iblis dan pengikut-pengikutnya dipengaruhi. Maka kamilah yang berperan di sana. Untuk kami menerangi bumi ini pikiran-pikiran yang jahat. Kamilah yang memikul tanggung jawab itu. Kalau tidak kami akan malu, membawa malu nama Yesus, membawa iman kami di negara di mana kami tinggal, tapi kami tidak jadi berkat. Kami malu karena yang kami bawa iman kami kepada Yesus. Kami malu, Tuhan. Maka kami akan selalu berhati-hati dalam berbuat, berkata-kata, supaya kami tidak mempermalukan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa, saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan Cina dan seluruh bangsa-bangsa. Aku merindukan bangsa-bangsa mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Banyak orang-orang yang menerima itu Tuhan, sehingga sama-sama kami bertumbuh berbuah di dalam kebenaran-Mu. Celikkan mata mereka yang dibutakan oleh ilah zaman, bawa pemberita-pemberita Injil untuk memberitakan Injil, agar masuk Injil di sana, atau Engkau menyatakan diri-Mu, sekalipun Injil belum diberitakan, tapi Bapa sendiri menyatakan diri-Mu di sana, bahwa ada Tuhan penguasa langit dan bumi, dan mereka menyerahkan hidup kepada penguasa itu. Terima kasih Tuhan. Bapakku berdoa juga untuk seluruh pejabat pemerintah negara kami Indonesia dan China, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Amerika. Aku merindukan Tuhan, pejabat-pejabat negara ini memiliki satu karakter sikap yang adil, mengasihi seluruh umat. Terlebih mereka menemukan kebenaran itu. Diterangi oleh firman-Mu, diterangi oleh pribadi-Mu Tuhan Yesus. Aku rindu pejabat negara memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi bangsanya dengan sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin negara ini. Tolong mereka Tuhan, dalam nama-Mu. Aku merindukan juga seluruh umat Kristen, anak-anak-Mu, dikuatkan, diteguhkan iman percaya mereka, apapun yang mereka hadapi saat-saat ini. Baik itu goncangan-goncangan iman, dianiaya, dibunuh, disiksa, diperlakukan tidak adil. Mereka harus kehilangan segalanya karena mengikut Engkau Yesus. Aku berdoa kuatkan, teguhkan iman percaya mereka apapun yang terjadi. Bapa, aku berdoa buat seluruh orang percaya. Tolong mereka semuanya untuk menjadi sinar, menjadi cahaya, menerangi kegelapan di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu. Terpujilah Tuhan, aku berdoa memberkati seluruh keluarga jemaat Kristus, baik yang belum bisa hadir hari ini. Aku percaya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengerti apa yang mereka alami saat-saat ini. Suatu saat kami akan bertemu, beribadah bersama-sama, mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur, memberikan korban syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami semuanya. Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami, sudah Tuhan melindungi kami dari mara bahaya, Tuhan sudah memberkati rumah tangga kami. Saatnya patutlah kami untuk mengucap syukur kepada-Mu lewat persekutuan kami, lewat kami memberi, baik itu tenaga, uang kami, karena Tuhan sudah berkati semua hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Aku berdoa dan kami menyelesaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Mari angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Oleh anugerahnya yang begitu besar atasmu dan saya. Dan cinta kasih sayang Yesus Kristus yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Terus ada bersama dengan kita. Dan oleh Roh Kudus-Nya yang diutus untuk menyertai, memimpin kita kepada kebenarannya, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki dari hidup kita. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin.
Oke. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati yang ada di Facebook. Akan ketemu lagi di hari Rabu jam 1. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu jam 1 siang. Jam 1 Indo, jam 2 Tiongkok. Oke. Tuhan Yesus memberkati Seli Alfianita, Mas Dikmat, Daniel Cinta Yesus, dan semuanya. Mohon pamit semuanya. Oke.